Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Kali ini kita akan berbicara mengenai keterampilan berbicara di depan publik atau lebih dikenal dengan public speaking. Bersama saya sudah hadir ini dari alumni Delayuta, yaitu Mbak Amelia Miftahul Hasanah, akrab dipanggil Mbak Amel, gitu ya. Betul, akrab dipanggil Mbak Amel. Ini alumni Delayuta, lulus tahun 2015 ya Mbak ya. Ya, kemudian melanjutkan ke Ilmu Komunikasi S1 UGM jalur undangan ya Mbak ya. Betul. Jadi tanpa tes. Ya, pada saat itu jurusan IPS ya. Iya, saya dari kelas 12 IPS waktu itu. Mari perbincangan ini kita mulai saja Mbak Emel. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat juga? Alhamdulillah. Dan juga semoga teman-teman Delayuta yang sedang menyimak di rumah juga dalam kondisi yang sehat. Amin. Dan tentunya semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Hari ini kita kembali akan memberikan motivasi kepada adik-adik kita, pada adik-adik Mbak Emel angkatan 2021 ya, di siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Yogyakarta dalam acara Delayuta Character and Creativity Building. Sehingga nanti dengan kehadiran Mbak Amel di sini mudah-mudahan nanti diharapkan bisa membangun karakter siswa. Ya, jadi menjadi paksi yang sopan, santun, bermartabat, berkarakter dengan tiada hari tanpa prestasi. Ya, masih sama ya Bu ya. Oh iya, ya. Mbak Amel juga begitu ya. Iya, begitu ya. Semoga hari ini saya bisa sharing sama teman-teman juga, bisa cerita-cerita juga tentang pengalaman mungkin di Delayuta dan juga pengalaman saya di luar. Iya. Jadi Mbak Amel sekarang aktif di siaran televisi ya Mbak ya. Kemudian di siaran radio ya, yang di bagian humas dan protokol di Pemda Kabupaten Bantul ya Mbak ya. Jadi untuk saat ini sebelumnya Mbak Emel ngomong-ngomong, sekarang Mbak Emel kan aktif sebagai public speaking atau aktif berbicara di depan umum ya Mbak ya. Awal mulanya bagaimana sih Mbak kok bisa sampai terjun ke dunia berbicara di depan umum? Kalau awal mulanya jadi memang dari kecil saya itu suka ngomong gitu ya. Kalau orang tua bilang cerewet gitu kan, tapi tentunya kemudian diarahkan oleh orang tua saya, dan kemudian saya diberikan beberapa kesempatan saat itu. Sempat ikut audisi presenter cilik saat itu ya di salah satu TV lokal yang ada di Jogja. Kemudian alhamdulillah bisa berhasil masuk. Waktu itu saya kelas 4 SD. Kelas 4 SD sampai SMP dengan beberapa program begitu, dengan beberapa program yang berbeda, karena kan memang dulu waktu masih kecil banget gitu ya Bu ya, SMP udah beda lagi. Nah waktu SMA akhirnya saya diberhentikan. Kenapa? Karena kalau mau dimasukin program anak-anak ini tubuhnya udah gede banget ya kan, kalau misalnya mau dimasukin program dewasa masih terlalu kecil gitu loh Bu. Jadi akhirnya selama SMA itu saya mulai masuk SMA, kemudian sudah diganti, sudah ada regenerasi yang baru lagi, dan kemudian akhirnya aktif lah di sekolah aja waktu itu ya di Delayuta. Berarti sebenarnya menjadi presenter atau public speaking itu sebenarnya sudah merupakan cita-cita dari kecil ya Mbak ya? Iya, dari mulai hobi. Kalau misalnya ada yang bilang hobi yang pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar. Nah, dan itu adalah sesuatu hal yang bisa saya rasakan sekarang gitu loh. Saya menjalani pekerjaan saya itu dari hobi dan juga apa yang saya suka. Jadi tidak ada rasa beban, tidak ada rasa tertekan begitu, karena semua yang saya lakukan itu dari apa yang saya suka dan sudah saya ikuti sedari dulu. Berarti Mbak Amel selama menjadi presenter atau pembawa acara tentunya ada hal-hal yang sangat berkesan. Bisa sampaikan hal-hal yang paling berkesan selama Mbak Amel terjun di bidang public speaking itu apa? Tentunya dari perjalanan saya semenjak SD sampai usia sekarang ini. Tidak usah disebutkan usianya Bu ya. Sudah usia generasi, hanya sebatas angka. Nah, generasi lanjut ya. 2015 ya lumayan lah ya Bu ya. Nah, jadi tentunya banyak suka duga yang pernah saya alami begitu ya Bu. Dari dulu waktu kecil itu saya sering dimarahin karena kadang salah baca skripnya atau kemudian ekspresinya kurang dan lain sebagainya waktu kecil, waktu presenter masa kecil itu. Nah, kemudian tapi baru-baru ini juga semakin dewasa tentunya tantangan dan juga masalah-masalah yang dihadapi kan juga semakin
besar, semakin challenge-nya tuh semakin gede gitu loh. Nah, kalau dari yang paling nyenengin Berkesan apa yang paling ini dulu, Bu? Bisa disampaikan yang susah dulu, jadi biar berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, seperti yang dialami Mbak Amel, berarti juga begitu. Nah, dulu itu saya pernah waktu kuliah itu benar-benar ini menurut saya hal yang paling memalukan untuk saya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bagi buat teman-teman juga. Kita akan coba melihat ini tuh dari sisi pembelajaran gitu ya, Bu ya, dan juga untuk salah satu pemacu untuk saya untuk bisa belajar lagi. Dia tidak takut salah, tidak takut malu gitu betul. ya. Bahwa malu itu bisa membuat sukses juga. Perjalanan seperti itu gitu ya, Bu ya. Jadi dulu waktu di semester 2 waktu itu saya masih mahasiswa semester 2, kemudian saya diminta untuk bisa menjadi moderator saat itu talk show sebuah buku. Nah, bukunya tentang politik. Jadi memang karena saya divisi pol ya saat itu ya. Kemudian saya berhadapan dengan profesor, kemudian juga dengan ahli politik dan lain sebagainya, yang kemudian akhirnya membuat saya jadi minder terlebih dulu. Jadi saya minder, kemudian saya mencoba untuk mempelajari bukunya, tapi karena memang waktunya juga sangat sempit ya, waktu itu hanya diberikan waktu 3 hari untuk mempelajari bukunya. Akhirnya memang saya tidak menguasai materi yang diberikan, dan akhirnya saya merasa sampai sekarang bahwa itu adalah kegagalan terbesar saya. Gitu. Jadi benar-benar di talk show itu tuh talk show-nya nggak bisa hidup, saya stuck dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu aja. Kemudian juga saya tidak menguasai audiens, tidak menguasai materi. Kemudian itu pokoknya perasaan yang luar biasa lah, hancur lebur, dan itu masih benar-benar teringat di memori saya sampai sekarang. Jadi kegagalan itu kemudian berkesan lalu memacu semangat untuk lebih bagus lagi ya. Betul, tapi itu menjadi sebuah pembelajaran yang berharga untuk saya, Bu ya, untuk bisa belajar lagi. Oke, berarti aku harus mempersiapkan nih. Kalau misalnya aku talk show harus pelajari dulu materinya dari sekian minggu, kemudian kita coba praktekkan, kita coba uji coba nih sama beberapa orang. Hal seperti itu yang kemudian menjadi pembelajaran dan juga titik balik saya untuk tidak mudah meremehkan sesuatu. Sehingga menjadi ada pengalaman yang membuat begitu sukses yang berkesan juga. Mungkin bisa disampaikan. Kalau yang berkesan belum lama ini ya, yang paling saya seneng itu adalah kebetulan saya juga bekerja full time di bagian Humas dan Protokol Seda Kabupaten Bantul, dan ketika ada tamu dari luar negeri kemarin saya menyambut tamu juga menjadi pembawa acara di situ dari Nepal. Dan juga satu lagi 2 kali saya. Yang pertama itu sebenarnya bukan dari Nepal. Yang pertama itu adalah dari Asosiasi Gerakan Pandu se-Asia Asia Pasifik. Kemudian setelah itu setelah beberapa bulan kemudian ya, sekitar 3 atau 4 bulan ada tamu lagi dari Nepal untuk kayak studi banding gitu ya, Bu ya. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk dapat membawakan acara itu kembali. Dan itu ketika sukses ya? Insya Allah, alhamdulillah gitu kan. Jadi karena yang pertama memang rasanya deg-degan waktu yang di Pandu Asia Pasifik itu memang deg-degan karena Pandu itu kepramukaan ya. Kepramukaan. Untung Mbak Amel dulu juga aktif di pramuka di Layota gitu. Karena kan itu pertama kalinya saya juga masih baru di situ, masih fresh graduate juga. Kemudian dikasih tantangan, ayo kamu sama Pak Kepala saya ya kan, coba kamu bawain acara ini. Wah, saya deg-degan tuh. Tapi kemudian alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga diapresiasi juga, dan itu yang menjadi semangat saya untuk bisa tampil lebih baik lagi. Jadi Mbak Amel kan alumni di Layota ya. Mungkin bisa menyampaikan pengalaman atau kesan-kesan ketika menjadi siswa di SMA 8 Yogyakarta ini. Saya merasa sangat bangga dan terkesan ya dengan SMA Negeri 8 karena benar-benar kehidupan saya selama 3 tahun di SMA tuh benar-benar hidup, Bu. Jadi nggak hanya belajar aja, karena dulu juga semasa SMA saya aktif di beberapa organisasi yang di internal sekolah dan juga beberapa event, karena kebetulan angkatan saya juga angkatan Lustrum ya saat itu. Lustrum 8 ya? Lustrum 8, betul sekali. Kemudian saya jadi seksi acara di salah satu sub bagiannya, dan itu juga hal yang menyenangkan. Jadi kita juga belajar di kelas, kemudian belajar untuk berelasi dengan orang banyak di luar sana, kemudian belajar hal-hal baru lah, hal-hal yang tidak pernah, yang mungkin kita juga tidak pelajari di bangku secara teoritik gitu, tapi kita langsung praktek gitu. Mbak Amel dulu juga aktif di OSIS juga ya? Iya, di OSIS dulu. Dan pramuka juga ya, di pramuka dulu menjabat apa, Mbak? Saya dulu sebagai pemangku adat. Oh, di pemangku adat. Iya, pemangku adat putri di Pradapaksi.
Oke. Nah, kalau di SMA 8 itu kan banyak ilmu, banyak guru yang memberikan ilmu-ilmu kepada Mbak Amel. Mungkin Mbak Amel bisa menyampaikan ilmu apa yang mendukung Mbak Amel sehingga Mbak Amel bisa menjadi presenter seperti sekarang ini. Tentunya banyak sekali Bu, karena kalau kita berbicara tentang ilmu itu kan pasti berkaitan, berkesinambungan satu sama lain ya, tidak bisa terpisahkan. Tentunya bahasa Indonesia itu menjadi salah satu yang pokok juga. Kemudian 3 bahasa nih yang kita pelajari di sini, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga yang menghantarkan saya di 2 acara besar tadi yang pernah saya bawakan, itu juga bahasa Inggris. Kemudian, dan itu masih sekarang masih juga brand di Layota itu memang bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya, itu dia. Jadi di sini sebenarnya kalau dulu itu zaman saya itu masih ada SBI Bu. Jadi ada beberapa teman yang memang lulus SMP itu dari SBI, otomatis mereka punya kemampuan bahasa Inggris yang lebih. Dan ternyata di sini saya yang bukan dari SMP yang SBI, tapi dipush gitu loh, diberikan motivasi dan juga dibimbing oleh guru-guru untuk bisa, ayo kamu juga bisa kok gitu, praktek dan praktek. Dan akhirnya ya itu alhamdulillah saya bisa menjalankan salah satu hal positif yang bisa saya dapatkan tuh. Alhamdulillah masih bisa berguna. Tentu saja ilmu-ilmu yang lain ya selain bahasa, tentu saja juga matematika, fisika, kimia semua juga mendukung juga ya. Jadi intinya kan kita semua ilmu yang kita peroleh dari SMA itu selalu mendukung profesi apapun yang nanti akan kita tekuni begitu ya Mbak. Iya, karena di bangku kuliah juga seperti itu Bu. Pasti kan misalnya pun saya ke Soshum ya Bu ya, di komunikasi, bukan berarti kemudian matematika tidak digunakan, matematika tetap digunakan gitu, karena nanti kita akan coba untuk dalam analisis penelitian itu nanti butuh juga perhitungan-perhitungan yang kita juga harus paham. Makanya SMA ini menjadi salah satu dasar pondasi, kalau sudah kuat insya Allah besok kedepannya juga bisa lebih mudah dan lebih lancar. Amin. Jadi tadi dikatakan bahwa orang tua Mbak Amel sudah mendukung dari kecilnya. Mungkin Mbak Amel bisa menyampaikan dukungan-dukungan selain dari orang tua yang bisa membuat Mbak Amel lebih sukses seperti sekarang ini. Mungkin selain dari orang tua bisa ada dukungan-dukungan dari lingkungan atau dari teman atau dari pihak-pihak lain. Mungkin. Kalau saya dari teman-teman dan juga terutama dari keluarga besar ya, karena sebenarnya dari keluarga besar saya itu tidak ada yang seperti saya. Kalau dalam bahasa Jawa tuh kita kenal apa Bu yang jadi kalau misalnya kita punya keturunan, ada keturunan itu winih apa ya? Mungkin Bu Sinta tahu nanti ya. Kalau apa Bu? Bakat terpendam ya kalau iya, itu. jadi kayak ada keturunan tapi dari zaman dulu ya dari banget. Nenek-nenek dulu ya. Iya, misalnya sekarang jadi pemimpin. Oh, ternyata setelah ditelusuri nenek moyangnya dulu pernah ada yang jadi pemimpin juga. Ya, bisa ada yang seperti itu. Tapi saya coba cari silsilah di keluarga saya itu tidak ada yang seperti saya gitu loh. Jadi pertanyaannya saya anak siapa? Tapi itu menjadi sesuatu yang unik dan kemudian didukung karena keluarga saya mayoritas tidak berprofesi seperti saya, dan kemudian ketika ada satu keturunan yang berprofesi yang paling unik, ini yang jadi support saya juga gitu kan, kayak ya ampun ini yang paling beda nih istilahnya kayak gitu loh, kalau suatu ketemu kebanggaan juga eyang-eyang jadi kayak oh ya berarti aku benar-benar harus berkarya nih di sini gitu, harus tunjukin kalau emang aku punya sesuatu yang beda dan aku bisa berprestasi dari situ gitu. Nah sekarang Mbak Amel, kita tahu ya bahwa metode berbicara itu kan ada metode ekstemporan, ada metode impromptu, ada metode menghafal, ada metode naskah atau membaca naskah ya. Dari 4 metode itu Mbak Amel merasakan menggunakan metode yang paling sering itu yang metode apa, atau 4-empatnya sudah pernah dicoba semua, kemudian bisa menyampaikan berdasarkan pengalaman kelemahan, kelebihannya apa, sehingga Mbak Amel lebih sering memilih salah satu dengan alasan tertentu. Mungkin bisa disampaikan berdasarkan pengalaman Mbak Amel. Kalau dulu pengalamannya waktu masih kecil, waktu presenter masih kecil itu benar-benar pakai naskah. Benar-benar pakai naskah ya Bu ya. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian juga saya juga semakin besar, semakin dewasa begitu. Jadi kalau sekarang lebih ke impromptu karena lebih fleksibel. Ya kan, karena dalam berpublic speaking atau berbicara di depan publik itu kita juga benar-benar harus memahami kondisi yang ada, memahami audiens kita. Jadi ketika kita kok berpatokan dengan naskah, itu kan
kesannya kaku, jadi tidak hidup ya. Betul, apalagi untuk acaranya. MC event-event hiburan dan lain sebagainya. Kalau mungkin untuk acara-acara formal kita bisa berpatokan dengan naskah begitu. Karena kan memang sudah rigid ya Bu ya. Ini. Tapi untuk acara-acara yang semi formal atau juga acara-acara yang non formal itu lebih dibutuhkan MC ataupun pembawa acara yang impromptu begitu. Nah, kemudian Mbak Emel, kalau kita lihat dalam berkomunikasi itu kan ada unsur-unsur yang terkait ya, ada yang harus kita persiapkan. Itu ada yang pertama topiknya, yang kedua pembicara atau sumber bicara, yang ketiga pendengar atau audiens, kemudian yang keempat adalah sarana. Nah, dari keempat unsur itu bagaimana Mbak Amel bisa mempersiapkan agar keempat-empatnya itu bisa oke sehingga acaranya bisa berjalan dengan bagus seperti yang diharapkan, dengan sukses begitu. Oke, baik. Nah, biasanya yang saya perhatikan di sini ada saya kelompokkan lagi itu menjadi 3 hal besar Ibu. Yang pertama adalah appearance kita atau looknya kita, atau penampilan gitu ya. Penampilan itu tidak hanya sebatas kita pakai baju apa, pakai make up apa gitu, tapi juga lebih ke gestur, posisi kita berdiri, kemudian angle dan juga ekspresi, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua itu adalah vokal. Nah, ini terkait dengan dinamika, kemudian juga dengan tempo, kemudian juga dengan intonasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting, ini adalah materi. Nah, setelah kita punya 2 tadi, kalau materinya hancur ya jadi acaranya hancur. Jadi harus benar-benar mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya dan well prepare gitu. Nah, kalau untuk materi ini kita juga harus melihat seperti apa. Yang biasanya saya fokus itu adalah di materi misal untuk acara formal atau mungkin untuk acara yang non formal. Karena non formal lebih fleksibel ya. Kita hanya tahu susunan acaranya saja, cukup tahu. Kemudian nanti yang potong tumpeng siapa, yang pegang siapa, pisaunya sudah disiapkan atau belum. Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang MC dalam hal ini ya termasuk public speaking juga gitu ya Bu ya. Harus tahu juga seperti itu, atau mungkin mengingatkan dari CEO-nya begitu. Jadi biar harus betul-betul disiapkan keempat-empatnya. Jangan sampai misalnya kita udah MC udah cantik, udah lancar dari awal, giliran motong tumpeng pisaunya nggak ada, ya kan Bu? Kita kan juga jadi nervous kan, jadi hancur juga kan kita sendiri gitu loh. Maksudnya perasaan dan lain sebagainya kan jadi nggak pede. Aduh, makanya hal seperti itu juga harus diperhatikan. Apalagi untuk yang acara-acara formal, yang tentunya urutan acaranya lebih rigid juga. Kemudian juga audiens. Nah, kita harus mengenali audiens juga karena ada 3 audiens. Mereka tuh audiens yang auditory, kemudian yang kinestetik, dan juga satu lagi yang visual. Makanya 3 paket lengkap ini, yang auditori itu suka sama yang suara-suaranya bagus, yang kemudian dinamikanya pas, yang intonasinya itu menyenangkan, smiling voice-nya juga ada. Kemudian kalau yang visual itu look-nya bagus, cantik, make up-an, bajunya rapi, seperti itu. Kemudian kalau yang kinestetik itu biasanya dengan gerakan, dengan sentuhan, seperti dengan gerakan tangan dan lain sebagainya. Jadi kita harus memanjakan mereka. Dari ketiga audiens ini benar-benar kita harus memenuhi. Jadi makanya 3 itu tadi menjadi sebuah paket lengkap yang memang harus dipenuhi. Begitu Ibu. Jadi dari kesuksesan Mbak Amel sekarang ya, mungkin bisa disampaikan apa keuntungan atau manfaatnya ketika Mbak Amel itu sudah menguasai public speaking atau menguasai berbicara di depan publik, itu apa yang Mbak Amel rasakan manfaatnya? Yang jelas public speaking itu adalah penting bagi setiap orang gitu. Tidak harus kita bagi orang-orang yang mau jadi pimpinan, atau tidak harus juga public speaking itu harus jadi MC, harus jadi presenter, harus jadi news anchor dan lain sebagainya. Public speaking itu harus jadi juga, YouTuber itu harusnya. itu memang bagi mereka yang punya cita-cita seperti itu wajib harus memiliki public speaking yang bagus. Tapi menurut saya kemampuan public speaking itu wajib dimiliki oleh setiap orang gitu. Karena siapa sih yang tahu kita hidup bermasyarakat kemudian tiba-tiba ditunjuk, ayo Mbak di MC nih gitu, waktu tuh acara 17-an kah, tirakatan dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kemudian enggak Pak, saya enggak bisa. Nah, tentunya jiwa Delayota tidak seperti itu dong, ya kan Bu? Harus siap. Mbak minta tolong ya nanti bisa dipandu untuk acaranya. Oh siap Pak,
harusnya seperti itu gitu. Jadi penting untuk semua orang, terus juga meningkatkan percaya diri kita juga, dan juga membantu untuk membangun relasi dengan orang lain gitu ya. Terutama mungkin buat teman-teman besok yang punya cita-cita jadi PR, jadi humas. Nah, ini public speakingnya harus oke. Nah, sekarang Mbak Amel, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan Mbak Amel untuk adik-adik Mbak Amel ya, adik angkatan ya, yang saat ini, khususnya yang saat ini baru kelas 10. Apa yang ingin disampaikan Mbak Amel berkaitan dengan public, keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking ini? Ya, buat adik-adikku semuanya, teman-teman Delayota, kemampuan public speaking ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita semua, untuk kita miliki gitu ya. Jadi belibet kan, Bu? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah sebuah kemampuan yang wajib kita miliki. Jadi selama teman-teman di sini masih punya kesempatan, masih punya waktu, masih punya guru-guru juga yang selalu setia mendampingi, monggo silahkan bisa dieksplor potensinya. Dan mungkin juga teman-teman tidak ada yang, aduh aku kok nggak pede ya, nggak apa-apa, tenang aja. Di sini banyak sekali acara, banyak sekali event-event internal dan juga eksternal yang bisa teman-teman manfaatkan nanti untuk sebagai media pembelajaran begitu ya kan, Bu? Karena tentunya kemampuan kita itu akan meningkat seiring jam terbang. Kalau jam terbang udah lancar, wih, pokoknya gampang gitu ya, gitu. Itu aja sih, Bu. Yang jelas itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita miliki. Teman-teman terus eksplor kemampuannya. Apapun, misal suka desain ya desain, tidak hanya public speaking ya, Bu ya. Desain ya desain, ataupun yang suka edit-edit video, mau jadi YouTuber juga ya kan. Pokoknya kita eksplor selama masih punya kesempatan, masih punya waktu, masih punya sehat, masih punya usia yang panjang juga nih teman-teman, karir yang panjang gitu. Dan harapannya semoga nanti lulusan dari Delayota ini juga berprestasi, dan yang paling penting adalah bermanfaat untuk sesama. Itulah bincang-bincang kita dengan Mbak Amel, alumni Delayota, kemudian cukup berprestasi juga ketika di Delayota. Mungkin mudah-mudahan Anda bisa mengikuti prestasi Mbak Amel, baik prestasi ketika menjadi siswa SMA 8 Yogyakarta, maupun prestasi ketika di kuliah dan ketika terjun di masyarakat ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.